Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturaken sadalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awi saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami wonten ing siang menika alhamdulillah bisa bersua kembali, bisa bermuajahah kados satenipun. Mugi-mugi pepagian kula panjenengan sami wonten ing dinten menika kalebet setunggaling amal ibadah ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun salam sholawat dan sakatulaken sadalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, dumateng para pengikut-pengikutipun ingkang tansah setia sampai di yaumul kiamah. Lalu kita berdoa mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet ewanipun yang ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun perkenalsan kaya biasanipun monggo kita pikantuk kanthi maos suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah ibu-ibu yang dipun rahmati dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini nun sewu dan telah sedikit niki nggih. Sebab ada pesanan tadi menggok dalan terpaksa jadi mata telat iki. Tapi tidak masalah ibu-ibu yang dipun rahmati dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya ingin sampaikan kepada panjenengan masih berbicara masalah tentang perjalanan manusia, nggih, perjalanan manusia yaitu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi wong urip nang dunya iki lagi mlaku maring ndi ya, mlaku sing mlaku niki wau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berjalan di atas bumi ini, setiap bangsa, setiap suku pada zaman dahulu sampai sekarang, setiap umat itu ada nabi-nabinya, ada penuntunnya. Nggih kepriwe supaya ini awake dhewe niku supaya manusia ini ketika berjalan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kula panjenengan sami kita harus selalu bagaimana mewaspadai. Jadi wong urip niki bagaimana menurut Al-Qur'an. Nah, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang bagaimana niki sing akan kita bahas nanti. Ini menika perjalanan kabeh iku lagi mlaku, semua itu sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang kafir pun sebetulnya juga sedang berjalan menuju kepada Allah, ya. Tapi nanti jalan yang bagaimana yang ditempuh? Ya, tapi jalane engko nemoni Gusti Allah, nemoni siksane apa nemoni swargane, menemui kebahagiaannya. Ya. Nah, terus perjalanan kula panjenengan sami masih tergantung kepada bagaimana kula panjenengan sami menggunakan pemimpin kita. Pemimpin manusia itu dipimpin oleh dua. Ya, setiap saat menungso niku dipimpin dua. Yaitu pemimpin apa? Manusia ini ada dua kekuatan di dalam dirinya. Ada kekuatan nafsu, ada kekuatan fitrah, ya. Ada kekuatan ruh dan ada kekuatan jasad. Bangsane ruh dan bangsane jasad. Ini selalu tarik menarik. Ketika pun Allah wa hadaina bunajdain. Jadi aku berikan petunjuk dua jalan, ya. Jadi wa hadaina itu dua jalan. Wa hadaina dua jalan. Dua jalan itu ada jalan orang yang syukur, tapi ada juga yang kufur. Nah ini. Terus kalau panjang sami, sebelum saya sampaikan tentang perjalanan ini, mungkin kita akan pelajari dulu tentang kepribadian daripada teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang manusia biasa, manusia tapi bukan manusia biasa, jadi manusia yang sangat luar biasa. Nah, jadi ada sifat-sifat yang kemudian kita kenal Rasulullah itu dipanggil sebagai Al-Mustafa. Ya, tapi kalau kita mungkin hanya sampai kepada mukhlisin, ya. Ya, jadi ada perbedaan kenapa Rasulullah dipanggil sebagai Al-Mustafa, ya. Al-Mustafa itu artinya adalah cahaya, ya, yang bercahaya, yang jernih. Ya, Al-Mustafa itu maknanya jernih, tanpa tanpa noda, ya, jernih tanpa noda. Nah, kemudian ada hati yang ikhlas. Apa bedanya Mustafa dengan Al-Mustafa dengan mukhlisin, ya, dengan ikhlas. Mustafa saka tembung sofa artinya yang jernih. Nah, ini ibu-ibu yang kula hormati, yang disebut Al-Mustafa artinya adalah orang yang jernih, sehingga ketika dulu, ya, kalau jenengan baca di dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW, dalam perjalanannya dulu Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya sama mireng,
dibelah dadanya itu ada yang menceritakan untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Tapi itu sebetulnya terjemah itu kurang pas. Sebetulnya Rasulullah dibelah dadanya itu bukan karena ada kotoran-kotoran. Masa ada Rasulullah utusannya Allah kok ada kotorannya? Tidak mungkin. Jadi ketika dibelah dadanya Rasulullah, ya, itu adalah dalam rangka apa? Allah memberikan nurun ala nur, memberikan cahaya di atas cahaya. Jadi Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah bedanya kalau ikhlas ki napa? Ya, ikhlas itu bagaimana? Ya, lahumul mukhlasin, ya, termasuk orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu adalah orang yang jadi ikhlas niku adalah ikhlas itu namanya juga jernih. Tapi jernih ini adalah satu proses yang dulunya itu pernah ada. Jadi banyu ini anak kotoran nih, ya. Anak kotoran terus diresiki. Nah, ya. Jadi beda, ya beda. Karena pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh omongan, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya sehingga terkotori. Nah, terkotori itu kemudian dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan inilah yang disebut dengan ikhlas. Nah, Nah, kula panjenengan sami ini sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sering kita kenal sebagai ilmu tasawuf. Ya, tasawuf itu artinya apa? Orang yang senantiasa membersihkan diri, orang yang berusaha untuk menjernihkan hatinya. Ya. Jadi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain, ya. Jadi kita menggunakan terapi di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Balad, ya, surat Al-Balad ayat yang ke-10. Wa hadaina hunnajdain. Ya. La uqsimu bihadzal balad, surat yang ke-90. La uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, ya, dan seterusnya sampai ayat yang 10. Wa hadaina hunnajdain. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi manusia itu sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Ya, dalam tafsir At-Tabari ini pun tafsir induknya tafsir, ya. Jadi semua ahli tafsir itu mesti menginduk kepada tafsir At-Tabari. Di sana disebutkan wa hadainahun najdain itu adalah dua jalan, ya. Am kafuro am syakuro, ya. Jadi ada Allah itu setiap saat memberikan petunjuk kepada manusia, ya, memberikan petunjuk kepada manusia jalan kesesatan dan jalan hidayah. Nah, yang akan kita bahas adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kepada kalimat la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah bagi kita orang-orang yang beriman, orang yang sudah mempelajari agama, sudah tidak mengatakan lagi tidak ada Tuhan selain Allah, bukan begitu yang dimaksud, ya. La ilaha illallah, la ilaha itu maksudnya lam nahi, tidak ada, ya. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang dicintai, la mahbuban illallah, ya. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Jadi di sana wa hadainahun najdain ada dua jalan, ya. Fakurokobah, jalan yang berat, ya. Jadi jalan menuju kepada Allah, wa hadainahun najdain, yang disebut dengan tadi adalah menuju kepada la mahbuban ilallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Artinya orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pasti falak tahamal aqobah, ya, falak tahamal aqobah. Tetapi kenapa mereka tidak mengambil jalan yang sulit, ya, ya. Nah, ini falak tahamal aqobah.
Jadi itu ada dua jalan. Ketika manusia itu di dalam ayat ini dikatakan kita menuju kepada Allah, la mahbuban ilallah, menuju kepada Allah itu ada dua jalan. Ya, jadi awake dhewe niki semua manusia niku sakjatine itu sedang berjalan kepada Allah. Semuanya. Sing iman, sing ora iman itu semuanya berjalan menuju kepada Allah. Allah telah memberikan dua jalan. Am syakuro, am kafuro, jalan yang syukur atau jalan kufur. Yang kemudian endingnya setelah dia memilih, manusia itu diberi pilihan bebas, terserah keluar milih sing milihnya bebas. Tapi setelah memilih, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya berat. Jadi setiap kita memilih, maka ketika memilih di situ ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Nah, ini kita akan mengambil jalan, yaitu apa? Orang-orang yang beriman mengambil jalan apa? Fakurokobah, ya. Ini nanti akan kita uraikan satu persatu supaya ini kita akan paham, ya. Jadi kita itu akan mengambil jalan bagaimana kita menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam Al-Quran itu setiap kalimat yang menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada satupun yang mudah. Orang nana sing gampang. Ya. Jangan akan memberikan sesuatu itu dengan ikhlas. Ikhlas ki abot apa angel? Ya abot ya angel. Nah ya. Kita akan berkorban. Misalnya panjenengan di sana di dalam Al-Qur'an kan banyak yang namanya innallaha yuhibbu qul in kuntum tuhibbunallaha, mencintai Allah itu adalah perjalanan yang sulit. Mencintai Allah yang namanya cinta, yang namanya cinta niku, bahasa cinta itu adalah biasanya selalu berlebih-lebihan. Makanya ketika kita mencintai Allah, maka juga harus harus bersungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena bahasa cinta itu sering ada yang berlebih-lebihan, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ada kemudian innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Di dalam surat Surat kelima, surat Al-Maidah, ya. Itu ada innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu cinta kepada orang yang adil. Adil niku gampang apa angel? Angel, ya. Adil kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara hak dan kewajiban. Niki angel. Ya. Jenengan berapa porsi nego ngaji, berapa porsi nego golek duit. Nah niku kira-kira akeh ndi? Wis adil lho. Nah, ini adalah merupakan perjalanan yang berat, ya. Innallaha yuhibbus shabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Wis sabar burung. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan menjadi berat. Nah, ini yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi orang yang bertobat niku juga bukan pekerjaan yang mudah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Semuanya itu ya kurang lebih ada sekitar 11, ada 11 ayat di sana di Al-Qur'an tentang innallaha yuhibbu, banyak yuhibbu. Di sini saya hanya bisa mencatat 7, ya. Kalau tidak salah para ulama menyampaikan kurang lebih ada 11, ya. Nah, ibu-ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Balad ini menyampaikan bahwa Allah itu sudah menyampaikan kepada kita dua jalan. Ya, kenapa orang-orang yang beriman tidak mengambil jalan yang sulit, ya, Dewi, ya. Nah, jadi falak tahamal aqobah, ya. Jadi mereka itu tidak mau mengambil jalan yang sulit, ya, jalan yang mendaki dan sulit, ya. Mendaki itu berarti munggah, wis munggah tur angel, nah.
Apakah akobah itu? Ya, akobah itu falak tahamal akobah. Akobah itu apa? Akobah itu adalah jalan yang sulit, penuh onak dan duri, ya. Untuk menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mudah. Oke. Nah, niki perlu panjenengan sami apa ya? Kemudian iktahama, falak tahama, iktahama itu apa? Iktahama ini maksudnya mendobrak atau memaksa. Jadi wong enggak arep cinta menuju kepada Allah kudu nganggo dipaksa. Gimana? Nah, ini ya, jadi ya harus dipaksa nggih. Ana istilah kalau mau paksa ya ya. Nah, ya. Nah, iya. Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Apa itu aqobah? Wa ma adraka aqobah. Artinya apa? Kamu itu tidak akan sampai kepada tujuan. Wa ma adraka mal aqobah. Kamu tidak akan sampai kepada tujuan. Nggih, apa? Fakku raqobah. Nah, nggih, fakku raqobah. Membebaskan budak-budak nang terjemah niku nggih. Fakku raqobah. Jadi kula panjenengan sami akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu bisa melepaskan belenggu-belenggu. Okay. Jadi fakkur raqobah itu melepaskan belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu apa? Belenggu-belenggu yang masih ada di dalam diri kita. Kita sudah sholat, sholat kadang-kadang kita masih maksiat, kita masih terbelenggu, ya masih terbelenggu. Agen sholat ekun kelingan apa bu? Apa sih murah? Ya, apa sih murah? Berarti kau kelingan, ya. Ini, jadi apa? Ini kita harus berusaha untuk bagaimana kita melemparkan belenggu-belenggu. Ya, fakkur raqobah. Nah, fakkur raqobah, melepaskan belenggu-belenggu niki maknane saniki niku nggih. Jadi kalau dulu mungkin membebaskan budak nggih memang, tapi niki kan zaman sekarang budak ya orang anak. Jadi di dalam tafsir modern dikatakan fakkur raqobah itu adalah apa? Melepaskan dari belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu yang apa? Yang memenjarakan kita sehingga sulit kita untuk berbuat baik nggih. Jadi bukan kepaksa apa memang anu dipaksa kok ya, kita harus berusaha bagaimana melepaskan dari belenggu-belenggu, ya belenggu-belenggu dunia. Hati kita masih gambaran-gambaran dunianya itu masih sangat besar. Ya, apalagi di zaman akhir. Di zaman akhir ini adalah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah ya, bahwa nanti di akhir zaman itu akan akan ada suatu masa di mana orang itu ketika paginya itu beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya sudah beriman, pagi-paginya sudah kafir. Kenapa? Karena apa? Ketika kita pagi-pagi itu kok masih iman, tiba-tiba sorenya jadi kafir. Ngaji, ketemu ustadznya ngetine rong ayat, telung ayat. Apa lebih ngerti sehadis rong hadis, tapi mending ngomong berapi-api. Tahu-tahu apa? Menjerumuskan kita, tahu-tahu menjadikan kita menjadi orang yang kafir. Naudzubillah nih. Sebab kan orang ngerti ilmu nih. Yang namanya ilmu agama itu kan luas, sangat luas. Tapi sering orang itu kemudian karena satu hal sehingga dia menjadi kafir. Ya niki, naudzubillah min dzalik. Ya, ada orang yang paginya itu dia masih Islam, tapi pagi-pagi dia sudah menjadi orang kafir. Kenapa? Ternyata dia kena bujukan dunia. Dia menjual agamanya untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Banyak itu. Kang dikata pilih aja khawatir, tapi engko aja kelalen ya sekrat bain. Misalnya ini ya, sekrat bain apa? Minuman keras. Nah, nah, paginya dia masih orang beriman. Kalau dia kepengen dipilih, kepaksa dia jadi wong kafir. Itu barang harus dilarang. Kenapa? Justru malah
dibeli kari, nggih. Masya Allah. Ini terjadi di zaman akhir. Karena apa? Karena kuatnya gangguan dunia, sehingga rela menjual agamanya. Sing penting yang dipilih lah kepiye carane, ya. Ilmu dukun melu dukun, kiai melu kiai, gentro melu gentro. Pokoknya apa? Ajur ajar, akhirnya ajur ngomong. Di mana dia berada, dia kemudian jadi orang munafik, ya. Wis pokoke nyongkokan karpe apa sih penting yang keturutan karpe. Nah niki nggih. Nah niki nggih. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tasawuf itu menyampaikan tentang Al-Ghazali menyampaikan terapi atau menyampaikan perjalanan orang menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mulai dari mana? Awake dhewe kepengin tekan kepada cintanya Allah, kepada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yaitu kita harus melakukan taubat. Apa makna taubat? Taubat ini adalah kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, ya. Jadi kayak taubatnya Nabi Adam alaihi salam, ya. Nabi Adam alaihi salam itu ketika dia berada di surga kan tidak ada beban, gimana? Tidak ada beban, mungkin apa-apa kepengen ini istituruti. Tapi di situ dia sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh diperingatkan, ya, Nabi Adam diperingatkan, wahai Adam, kamu jangan dekat-dekat buah terlarang. Buah terlarang apa buah huldi? Huldi sing jeneng sapa? Itu Al-Quran mengatakan buah terlarang. Kemudian yang mengatakan buah huldi kuwi setan. Ini namanya buah keabadian. Ditipu sama setan. Ini gue. Kan hanya kalimatnya wala taqrabah hadhihi sajarah, jangan kamu dekat-dekat dengan ini pohon, kan begitu. Terus kemudian memberikan nama huldi itu adalah setan. Ini. Nah, buah huldi artinya buah keabadian dibujuk sama setan. Rujukan ke priwe iku Gusti lagi ngapusi kok, ya, kan cara gambarannya wong meten ya. Ngapusi kok, bab kowe anggere mangan buah piye, iki jenenge buah huldi. Artinya buah keabadian. Wong anggere wis nyaman, wis enak, iki biasanya megah anggere ora enak. Wedi mbok ora enak kon mangan buah huldi, akhirnya manut. Iki buah penyo abadi. Ternyata setelah dimakan, ya kok wis dilarang wingi kuwi. Ya niki nggih, akhirnya lupa bahwa itu adalah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kemudian apa? Ya ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia kemudian dari manusia yang tidak terbebani menjadi manusia yang terbebani. Nah, Adam diturunkan ke dunia, tapi fana dahu, ya, itu di dalam Al-Quran dikatakan lalu kemudian Adam disuruh bertobat. Dalam cerita tobatnya Nabi Adam itu, kalau Nabi Adam umurnya 1000 tahun, selama 300 tahun, 300 tahun Nabi Adam itu orang tahu mirsani dulu. Sebabnya apa? Rasanya izin karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tobat niku diantaranya adalah adanya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang min astagfirullahaladzim, ini jangan orang izin biasa baik lagi, benar ya. Jadi maksudnya tobat itu rasa izin, kok izin ya kalau Gusti Allah, pekewu kalau Gusti Allah. Nabi Adam itu berjalan selama 3 tahun menundukkan kepala terus, ya. Baru ketika sudah hampir sampai di Mekah, ya, menurut cerita itu, baru kemudian setelah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam itu kemudian seperti biasa, ya. Jadi 300 tahun itu dia punya rasa malu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, terus kalau panjenengan sami, ketika kita akan menuju berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus makom, yang memasuki makom atau terapi terminal
yang disebut dengan taubat, yaitu taubat. Jenenge taubat ki memang angel sulit, tetapi ini harus dilakukan. Jadi taubat kepada Allah tegese niku kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merubah kebiasaan-kebiasaan seperti Nabi Adam alaihi salam. Nah niki saben dina maca istighfar ping pira Bu? Rasulullah saja setiap saat itu bertobat kepada Allah 100 kali. Awake dhewe kadang kelingan, kadang umpama kelingan ya cangkem tok sing ngomong, atine yo biasa. Iki nggih, Masya Allah. Padahal ini tobat itu termasuk bagian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tobat itu kok jadi dicintai ya? Nggih. Bedane wong tobat karo wong sombong ya apa? Kadang-kadang orang pinter, wong wis dadi wong pinter, terus kemudian wis jadi wong pangkat, pinter pangkat pisan, ya jadilah orang terhormat. Orang seperti ini biasanya akan muncul kesombongan. Nah, orang taubat, ini beda. Taubat itu adalah orang yang telah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kemudian dia tahu itu adalah suatu berbuat kesalahan, maka terus kemudian rasa malu, ya muncul rasa malu, izin karo Gusti Allah. Lalu kemudian dia namanya orang tobat pasti merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertobat berarti orang yang merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Orang yang hina, orang yang merasa rendah. Nah inilah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka orang yang bertobat termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan wong mangger tobat niku kabeh diarep-arepane Gusti Allah. Senenge Gusti Allah ki napa wong sing tobat kaya napa? Seperti seorang musafir yang membawa bekal melewati hutan yang lebat, tiba-tiba hartanya hilang. Jarane hilang wis pokoke sangone entuk ilang nang piye. Ya padahal ning ngalas gum liwat-liwat kuwi menek wit ora keton ora nama. Ya munggah gunung ora keton, wis digoleti ngendi-endi ora ketemu. Lah tiba-tiba jegedeg wis dadi nang ngarepe. Masyaallah senenge ora karuan. Itulah taubat. Jadi diceritakan betapa orang yang taubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya itu seperti barang yang hilang, yang sudah bingung goleti terus kemudian ketemu. Masyaallah. Niki. Nah. Kemudian yang kedua, setelah taubat itu warok, wirai, warok. Ya. Jadi warok itu nopo, hati-hati kepada yang subhat. Ini cara gamane, hati-hati kepada yang subhat, apalagi kepada yang haram. Jadi ini karena barang sing meragukan, aluwung ditinggal, ragu-ragu aluwung ditinggal. Jenengan sembayang kuwi 3 rakaat. Jenengan kelaren ki mau wis ping 7 apa wis ping 3. Jenengan pilih ping 3 apa ping 8? Lah kesuwen celak sore lalu bablas. Nah, ya. Niki. Jadi hati-hati itu berarti mengambil yang paling sulit. Jadi ya wis anggar kamu kelalen apa kedua paloro ngambilnya dua. Karena apa? Untuk hati-hati. Ki kelas bikin najis apa ora ya? Jangan pilih dinggo apa pilih ora? Hah? Nah, ini anu kelalen maka lebih baik ditinggal karena ini perkara subhat. Nah niki ya. Jadi niki hati-hati perkara subhat itu namanya warok. Nah, tapi bahasa tasawuf ya. Jadi yang namanya hati-hati itu adalah keyakinan yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan nek duwe beban arep numpak, nggih. Supaya numpak niku selamat, contohnya jenengan numpak pesawat ya. Numpak pesawat terbang. Niku nggih. Numpak pesawat terbang jenengan arep maring arep ngana. Kira-kira gawa kompor,
Gak apa mani gas LPG gitu ya, bosan sih mana? Ya, itu ketika jadi beban apa orang? Jadi beban. Jadi oke, timbangannya jadi beban. Terus caranya kepriwe? Tapi itu barang halal. Caranya gue cara. Ya, itu caranya dititip. Nah, mun nyong tekankan barangnya wis tekan karena nyong garingan nganggu. Nah, kayak caranya. Hari ini namanya hati-hati. Ya, jadi kita tidak membawa sesuatu yang menjadikan beban. Ya, jadi yang namanya warok itu apa? Yang namanya warok itu adalah murni cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan sahihul yakin. Ya, kebenaran yang keyakinan yang murni. Ya, sahihul yakin. Kebenaran yang benar. Ya, keyakinan yang benar maksudnya, keyakinan yang benar, sahihul yakin. Yakinnya benar, yakinnya ku yang mingkaro Gusti Allah. Nggih. Kemudian yang kedua, kamalu ta'aluk, bergantung secara total. Bergantung secara total. Awake dhewe bener-bener gandule karo Gusti Allah. Nah niki bergantung secara total, nggih. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nggih. Ketiga, sahihul yakin itu yang pertama, nggih. Warok itu sahihul yakin. Yakin yang benar. Kemudian kamalut ta'aluk, bergantung yang total. Yang ketiga apa? Sukunul qalbi. Hatinya tenang. Sukunu ma'allah, tenang bersama dengan Allah. Tenang bersama dengan Allah. Tenang bersama dengan Allah itu maksudnya pripun? Kita itu hanya ketika menghadapi segala macam keadaan. Kayak contohnya pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dia dibakar oleh orang-orang Quraisy, ya, karena dia dulu pernah membakar berhala-berhala. Ketika dia itu sudah masuk dalam api, maka datanglah malaikat Jibril. Jibril datang kepada kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, ditanyakan begitu. Wahai Ibrahim, kamu butuh. Terus ibu-ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian butuh pertolongan, meskipun tadi malaikat Jibril sudah datang, maka ketika dia datang, angkilai sabar ngelulungi kue, iya, balas, tidak, aku orang butuh kue. Nah, jadi dia hanya butuh apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nggak apa kita kaki kangelan masing dulu senang apa rabu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini ya, ini. Jadi yang namanya wirai itu dia berhati-hati. Pertolongan pun tidak sembarang orang bisa menolong. Dia hanya bergantung, ya, dia hanya merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang karena Allah selalu bersamanya. Nggih, la tahzan innallaha ma'ana. Orang khawatir ya karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Yang ketiga itu tumakninah. Tumakninah. Ya, ini disebut dengan warok, itu kriterianya ada 4. Jadi hati-hati dia, ya, dia benar di dalam keyakinannya. Kemudian tergantung hanya kepada Allah. Kemudian hatinya tenang bersama dengan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tumakninah. Apa tumakninah? Mantap. Ya, tumakninah. Selalu. Ya, selalu, ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 3, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki sifat zuhud. Ya, sifat zuhud. Zuhud niku ora berarti anti dunia niku mboten, ninggalke dunia mboten. Nggih.
Tidak, tapi contohnya ngeten. Jadi ketika kulo panjenengan sami itu apa namanya memiliki harta, ya memiliki data, ya zuhud ini sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika kita itu memiliki sesuatu, itu bukan sesuatu itu untuk kita buang, tapi untuk kita amankan. Ini oke, diamankan. Jadi seperti ngendikanipun Rasulullah ketika dia itu bilang sama istrinya ketika menyediakan makanan, ya, menyediakan makanan untuk Kanjeng Nabi, tapi lupa bahwa ternyata persediaan untuk Kanjeng Nabi itu ternyata tinggal sedikit. Lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, ini yang lainnya sudah saya kasihkan orang, ya, yang ada tinggal ini, ya, maksudnya gitu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yang diberikan ke orang itulah milik kita. Sedangkan yang kita makan ini adalah sesuatu yang nanti akan kita buang. Tuh niki maksudnya zuhud ngoten, nggih. Contohnya kayak ngoten niku. Paham betul niki? Jadi ketika kita memiliki sesuatu itu tidak untuk menuruti keinginan hawa nafsu, tapi untuk apa? Tabungan kita nanti di akhirat. Duwe badak gua apa? Ya dititipna mari nggone bocah yatim, dititipna mari nggone masjid, mari nggone TPQ, mari nggone ngendi, niku nggih. Nah, itu nanti apa? Setelah kita itu nanti meninggal, barang itu kita ambil. Nah, ini namanya zuhud, nggih. Jadi bukan anti dunia, boleh kaya boleh, tapi kekayaannya semuanya nanti akan dinikmati ketika dia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi yang ketiga, yang keempat itu adalah fakir. Nah, ini fakir. Fakir itu apa? Dia tidak membutuhkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oke. Nah, jadi apa namanya, ketika dia itu memerlukan sesuatu, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dicontohkan, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dia tidak membutuhkan apa-apa, ya. Jadi saya pokoknya hanya berharapnya, bergantungnya hanya kepada Allah saja. Ini adalah orang yang fakir. Jadi betul-betul tidak membutuhkan manusia, ya. Meskipun keadaannya seperti apa, dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dicontohkan tadi adalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Ya, sabar. Ya, sabar itu apa? Kita sering membahas masalah sabar. Saya kira tiga macam beda, ya. Nah, sabar itu adalah ada peribahasa Arab, ya. Asobru kasobri, ya. Asobru kasobri. Sabar itu kasobri, seperti makanan apa? Seperti makanan buah jadam. Sabar kui pahit, ya, pahit. Cara ini pahit zekek, gitu ya. Ya, jadi ini buah. Dari cara ini ya berantawali, gitu ya. Nah, berantawali apa berantawali? Ya, berantawali ya. Brotowali game murun, dia itu sangat pahit sekali. Fimuza kofihi, ya, rasanya itu sangat pahit. Lakin akan tetapi nawakibuhu akhala manil asali, akan tetapi pada akhirnya nanti adalah akhla minal asali, jadi manis seperti madu, ya. Jadi sabar niku berarti sesuatu yang tidak enak, pahitnya paling jekek, tapi nek jenengan kuwi bisa nglakoni, jenengan kuwi lulus, maka nanti akan manisnya melebihi manisnya madu. Nah, niku nggih. Jadi setelah mendapatkan ujian, saya sering menyampaikan menerima beban berat yang melampaui batas keinginan, ya.
Paite wis ora karo-karuan. Niku ora marakna mati, ya. Ya. Senajan rekasa banget tapi ora marakna mati. Ning larane ora karo-karuan. Niku nggih, melampaui batas keinginan. Wis pokoknya ora yang mikir gitu, tapi yang urung mati nggih. Nah, niku ya. Tetapi jika kita itu sabar, nah ini makanya ketika sabar itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh uring-uringan, tidak boleh putus asa. Okay? Ketika tidak putus asa, tidak uring-uringan, ya, maka kemudian dia akan menemui kemanisan, ya, kemanisan akan menemui kemanisan yang melebihi manisnya madu, ya. Nah, jadi gambaran sabar itu seperti itu. Ini perlu dilatih, ya. Sabar di dalam apa? Di dalam melaksanakan ketaatan. Nglakoni taat niku yo ora gampang, nih. Nglakoni taat niku ora gampang. Ngindari maksiat juga ora gampang, ya. Angel, nggih. Bahkan kita itu setiap hari niku katakan ibadah karo ngedoi maksiat niku angel lek nglakoni, lek ngedoi maksiat. Nggih. Ibadah iki gampang. Duwe duit sedekah. Wetune wis tekah sembahyang. Tapi jenengan ketemu kancane jagongan. Nah niku nggih. Ora maksiat niku angel. Nembe urung 5 menit, ya. Wis rong judul sing metu. Ya wis rong judul apa? Sing ngrasani sing sing nganglu. Akhirnya jago, jadi jagongan ini iya ya. Nah. Angel itu ya. Masyaallah. Tenyeng jagung kuwi urung syukur. Wis main jagongan iki iya ya. Lho iki masyaallah iki ya. Sulitnya kita menghindari maksiat. Maka perlu bersabar. Ya, perlu bersabar. Makanya ibu-ibu sehabis melakukan apa saja panjenengan seluruh aktivitas, nggih, niku diusahakan setelah selesai membaca istighfar. Sholat kudu maca istighfar. Apa maning di luar sholat. Lho niki nggih. Niki PR niki nggih, mulai saniki harus ada merubah kebiasaan. Nggih. Merubah kebiasaan. Angger selesai melakukan apa saja jangan lupa istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ya. Jadi istighfar niki perlu menjadi kebiasaan kita sehari-hari ben ora dadi wong sing sombong. Kaya niku nggih. Nah, terus kemudian yang terakhir setelah sabar nawa. Oh, masih belum terakhir. Yang berikutnya tawakal. Ini tawakal. Niki perlu ya tawakal. Tawakal itu mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sing paling dhuwur ki sing kaya apa? Ya, tawakal ya sing ikhtiar dingin ya, terus sampai tawakal. Iki tahap pertama. Lah sing terakhir iki kepriwe? Tawakal kuwi kaya dene wong sing mati, kaya mayit ya. Nyung diglundul nang anak ya ngono, ngene ya ngono pokoke ya. Nah, apa urusannya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu berusaha seperti apa Siti Hajar alaihi salam. Siti Hajar ke Sofa ke Marwah mencari apa? Mencari air. Oh, ya kayak gagak biasanya goret banyu ditutna Sofa. Oh, balik maring Marwah. Terus begitu kan sampai tujuan. Akhirnya nganti awake lemes barang selamat wis pokoke nyong pasrah karo Gusti Allah. Wis kaya manit nyong arep mati ya ngono, arep urip ya ngono. Wis pokoke terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memasrahkan diri total seperti mayat, nggih. Ya, nggih. Nah, niki nggih. Tetapi ketika berat kita nanti akan mendapatkan hadiah ketika kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu maka tingkat yang terakhir ya kita akan ketemu dengan yang kita cintai ketika kita sudah hatinya itu ridho. Nah, niku nggih ridho.
Nah, ridho niku bahasane Gusti Allah maknanya ikhlas. Allah niku ridho nek awake dhewe ikhlas. Setelah kita bersihkan tadi, setelah kita bersihkan, kita sudah berbuat dosa, sudah berbuat kesalahan karena lingkungan, karena kebutuhan, karena pergaulan, ya. Nah, niku karena berkeluarga, karena bertetangga dan lain sebagainya akan banyak kotoran-kotoran. Nah, tetapi ketika kita sudah bisa menerima segala sesuatu, itu nanti kita akan ridho. Ridho niku tegese nampa apik nampa Allah kabeh niku ditampa apik. Angel ya. Iya. Ketika jenengan sakit nganglu apa ora nggih wong ridho? Kalau sudah ridho maka tidak sampai kepada ketika sakit malah alhamdulillah. Karena apa? Dia sudah paham tentang bagaimana caranya Allah mencintai kita. Jadi apapun perbuatan Allah itu adalah apa? Tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bisa sholat niku ora bangga. Aku bisa sholat sebabnya nopo kersane Gusti Allah. Aku iso maca Quran nggih banggane karo Al-Qur'an. Kok ana wacan sing iso marakne entuk ganja. Lho nggih. Ini namanya ridho. Jadi total semua kehidupannya itu apa? Dalam rangka untuk memandang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho nggih. Jadi ini kan luar biasa. Ya, tauhidnya sudah berjalan, cintanya itu sudah luar biasa, maka dia akan ridho menerima segala sesuatu yang diterima, karena segala sesuatu itu adalah apa? Semuanya adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tegese nopo Gusti Allah gawe apa yo seneng padha jenengan contohane niku nopo jenengan niku ridho karo putrane jenengan sing Gusti niku kan putrane jenengan nangis jenengan tetap guyu bocah guyu pipis ngobrol saja nggih. Nah, kita tetap senang, tetap ridho. Karena apa? Ya karena cinta. Yang namanya cinta itu pasti berlebihan. Nggih. Nah, yang namanya bahasa cinta itu seperti itu, suka berlebih-lebihan nggih. Kayak ceritanya ini kok burung wujud nggih. Burung lagi bercinta di atas Nabi nenggone istanane Nabi sinten sing iso ngomong karo kewan Nabi sapa? Nah, Nabi Sulaiman nggih. Nabi Sulaiman nggih lagi tunggu loro manuk. Karena manuk loro lagi bercinta. Wahai Adinda, lagi ya wahai Adinda, demi cintaku padamu, ya seandainya kau meminta meminta mahkotanya Sulaiman pun akan aku berikan kepadamu. Wah, niku nggih luar biasa. Karena apa? Bentuk cinta itu sering berlebihan. Masa anak manuk cilik iso njuput mahkotanya Nabi Sulaiman, nggih. Lalu ketika sudah selesai bercinta, maka Nabi Sulaiman terus bilang, burung, kowe mau ngomong apa? Gitu nggih. Ya biasa Nabi Sulaiman itu kan bahasa cinta, jadi berlebihan. Oke, masa anak burung kecil kok bisa ngangkat mahkotanya Nabi Sulaiman, itu tidak mungkin. Oke, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah adalah ya ini bisa berbolak-balik ibu nggih. Urutannya tidak harus zuhud dulu atau fakir dulu, tapi yang penting poin-poin menikah tujuh niki adalah bagaimana kita melakukan perjalanan. Jadi terminal ini enten 7 sebetulnya banyak. Terminal tasawuf itu ada sekitar 40, tapi kita ambil yang paling singkat saja, yaitu ada 7 terapi atau 7 terminal ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan yang saya ketulaturkan melalui suatu menikah enten manfaatipun. Insya Allah sudah cukup ya, sudah masuk waktu asar. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya enggak. Fakir kok fakir miskin tapi tong mriki fakir kok
maknanya kan tidak membutuhkan apapun kecuali kepada nah sekolah ulang nah fakir mereka butuh senokono ngaten nih Fuqara wal masakin nggih beda malih nggih. Benar nggih, fakir di sini ini bahasa dari bahasa tasawuf nggih. Artinya tidak membutuhkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, jadi kalau fakir miskin itu napa dia wong sing ora usah duwe apa-apa ya. Fakir iki pokoke nggo mangan pe angel ya sedina mangan sedina ora. Ya, nggih. Jadi hasilnya tidak pas sedina iki nyong mangan apa ora. Iki fakir. Lah miskin ana sing dipangani mung sepisan. Iki miskin nggih. Niku jaman rumiyin saiki ora ana kayane lah. Nggih. Sedina jenengan madange ping pira? 3. Ping 3 kuwi sing wajib. Nah iya, anaknya tekan bawa krekel. Kowe madang apa ora? Lah iya, nggih. Ana bakul pecel manduk lah ya wis mesti. Nah niku nggih. Nggih. Enten malih? Nah, musim waro niku napa meninggalkan semua larangan Allah? Warok, hati-hati. Berhati-hati meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Berhati-hati terhadap sesuatu yang subhat. Jadi ninggalna sing subhat, apa maning sing haram. Ya, ya semuanya ya. Larangannya orang yang tekan sing dilarang tok sing subhat bae ditinggalkan. Itu namanya seperti itu. Oke. Nah, jadi betul-betul oke karepe ya sik-sik iki lah ya. Nah, sing ragu-ragu. Was-was tinggal. Nggih, was-was ditinggal apa maning sing. Jadi orang nyetek-nyetek kayak gitu lah ya. Ya, jadi benar-benar total meninggalkan. Nyedek di orang wani. Nggih. Sama cekap nggih? Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, monggo kita publikasikan ke doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.